بالمدينة أحباب للمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجل الكدر يا سيد الرسل أدركني يا سيد الرسل أدركني فما بقيت لي حيلة فما بقيت لي حيلة غير الحب فيك يدخر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati jaluran irfan atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekat kepada Rasulnya, karena inilah jalan satu-satunya bagi orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah. Semoga kita semua diberikan jalan, kemudahan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Summa anjalahum ila alamil mulki wa kiswahum binuril mulki. Sampai kepada alam disebut dengan alam mulki. Kemudian alam mulki wa huwa ruhu jasmani. Summa khalaqallahul asad qalallahu ta'ala minha khalaqnakum. Kemudian Allah berfirman, dan daripadanya kami jadikan kalian. Nah, apa maksudnya kisah ini? Saya mengisahkan ini bahwa ruh itu terjadi suatu proses dari alam yang sangat suci, dibungkus supaya tetap suci sampai masuk ke jasad kita, masih suci dia. Yalah. Kemudian ketika kita hidup di dunia, siapa yang mengotori kesucian itu? Siapa yang mengotori ruh itu? Sikap dan tindak perbuatan kita dengan maksiat dan dosa-dosa, bahkan melawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bentuk perlawanan itu adalah tidak bisa cinta mengagungi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, takjim. Nah, ini penting, ini ilmu bentar, salah cabut. Dalam kitab Mafahim, jadi orang yang tidak bisa itu misalnya adalah menerima kenyataan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan misalnya dalam kitab tentang pengertian ibadah, dalam kitab Mafahim, Syekh atau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, yaqta'u kasirun minan nasi, kebanyakan manusia pipahmi hakikati ta'zim wa hakikatil ibad fayaqtaluna bainahuma khalatan bainan. Kebanyakan manusia tidak bisa memahami tentang hakikat pentakziman, pengagungan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu sebagai ibadah kepada Allah. Nah, ini contoh mana manusia yang karena apa? Karena tertutup hatinya. Maksudnya apa? Memuji Nabi Muhammad SAW itu termasuk ibadah sebenarnya. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu termasuk ibadah maksudnya. Dan itu bagian bukti daripada cinta seseorang kepada baginda Rasulullah. Dulu amin itu asiklah dengarkan suaranya. Nah, anggut-anggut. Apalagi yang menyairnya, melantunnya mungkin enak. Mengagungkan, mentakzimkan Nabi besar Muhammad SAW itu sebenarnya sebagai ibadah, ujar Muhammad Ali. Itu tidak disadarinya. Misalnya pal qiyam, berdiri waktu qiyam, wa takbilul yad, mencium tangan, wa ta'zimun Nabi SAW, mengagungkan Nabi bisaidina Muhammad, wal wukuf amamahu fil ziarah, ataupun waktu berziarah berdiri di depan Nabi, kemudian duduk di kubur Nabi, itu termasuk ibadah sebenarnya yang tidak disadari oleh orang mukmin kebanyakan.
Lalu berkatalah orang-orang yang di hatinya kotor. Nah, ruh yang kotor atau ruhnya sudah terkotori, tidak bisa lagi itu melihat itu ibadah. Tapi dia berkata apa? Itu pekerjaan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Masa Allah, masa Nabi Muhammad disembah-sembah katanya. Nah, begitu kan? Iya lah, Beb. Astagfirullahaladzim, yang lebih belah. Nah, oke, kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki oleh jarak beliau, kalau kamu mengatakan seperti itu, beliau mengatakan pahaja Adam awalul jinsi wal insani. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran sendiri tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Dialah awalu ibadullahis sholihin, dialah awal sebagai hamba ubat para hamba-hamba Allah yang pertama secara jasadiah. Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tinan qala araitaka hajal ladzi karamta alayya. Quran, dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Isra ada juga lah, dalam surah Al-Isra ayat 61 dan 62. Dan ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat pun sujud. Siapa yang disembah oleh Adam? Hah? Siapa yang disembah oleh Adam? Beb? Enggak. Siapa yang disembah oleh malaikat? Siapa? Adam alaihi. Nah, katanya, ya wahai malaikat, wa iskulna, ketika kami katakan berfirman Allah lil malaikat kepada para malaikat, usjudu li Adam. Hei Adam, sujud. Hei malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Pasajadu, maka semua malaikat bersujud. Menyembah. Berarti Adam menyembah siapa? Berarti malaikat menyembah siapa? Menyembah Adam. Kenapa mau jadi malaikat melakukannya? Karena diperintah oleh Allah. Jadi orang menyembah, mentakjimkan, membesarkan itu bukan tidak boleh. Kalau diperintahkan boleh, satu. Yang kedua, tidak sama antara sujud kepada Allah dengan sujud atau menyembah kepada selain Allah, tidak sama. Nah, ini penting. Illa iblis, siapa yang menolak? Iblis. Jadi siapa yang menolak, mentakjimkan, membesarkan Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya iblis. Karena hatinya kotor, ruhnya kotor, tidak bisa dia menerima pentakjiman kepada Nabi. Kita memuji-muji Nabi, mentakjimkan Nabi, ini termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah. Karena Allah menyayangi beliau, kita pun puji kepada beliau. Satu, pal malaikatu alaihimussalam azamu min azamahillah. Para malaikat ke kita itu mengagungkan, menghormati, memuji-muji Adam alaihissalam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mimma jaa fi ta'zimis sholihin qaulullah ta'ala fi haqqi Yusuf alaihissalat wassalam wa rafa'a abwaihi alal arsi wa qarru lahu sujjada. Dalam Al-Quran lagi ayat surah Yusuf ayat 100 disebut juga tentang kisah Nabi Yusuf. Wa rafa'a abwaihi alal arsi, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya mendudukkan orang tuanya di singgasana. Baru bertemu, Bib. Orang tuanya Nabi Yusuf baru bertemu. Waktu itu Nabi Yusuf sudah jadi raja, lalu diangkatlah orang tuanya ke singgasana di kursi raja. Saking sayangnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Wa qaru lahu sujada, dan mereka pun tunduk sujud kepada orang tuanya. Apa itu artinya menyembah orang tua? Ulun mencium Habib, menghormati. Berarti apalagi kalau di Jawa lah, sungkem kah? Sungkem orang tua, ada yang sampai lututnya sampai
sungkem lah itulah namanya. Oh, jalannya apa itu salah dalam syariat? Enggak apa-apa, boleh, itu bagus menghormati orang tua. Begitu juga kita menghormati baginda Rasulullah, baik dengan ucapan, dengan sikap dan tingkah laku kita. Nah, jangan salah sangka seolah-olah itu disamakan dengan kita sembahyang. Bukan, itu tidak sama dengan sembahyang menghormati. Nah, ini penting bagi kita, bagaimana kita makin khidmat kita membaca maulidan itu bagian daripada memuji baginda Rasulullah, mentakjimkan Rasulullah SAW. Jangan disalah sangka, terapkan supaya ruh kita bersih. Nah, ruh kita bertemu dengan baginda Rasulullah bersih sama. Coba kalau tidak perhatian, cium tangan Habib. Nanti kita dengan orang tua, kita sering mencium tangan orang tua kan? Apa yang terjadi kita dengan orang tua? Perasaan kita dengan orang tua terjalin. Jadi jangan salah sangka. Salah sangka ini bahaya. Palui waktu itu baru baru bekerja jadi supir Bib. Supir. Bosnya baru beli sopir truk Bib. Sopir truk tuh kan baknya di belakang tuh belum belum dipasang belum. Masih baknya masih panjang tanpa bak tuh, nah kalau mobil truknya Palui jalan kalinya Bipe pas garbus membeca, Bipe kasihan garbus ini tit jor di klakson tuh oleh Palui Bipe koyo Palui ini langsung aja digas Palui, langsung jalan kecepatan tinggi. Sakit hatinya garbus melihat. Nah, pas saya melihat di kaca spion sebelah kiri, becanya kau aja miringi masih lawan Palui. Aneh lah, jalan akan Palui lagi lebih cepat Bipe. Jalan 40 kawa masih becanya Bipe miringi. Jalan akan 60 Bipe masih kawa. Wah, ini aja Palui sakti. Garbus nih. Minum jamu apa nih? Garbus nih bisa sampai itu. Stop ya Palui. Di hati Palui di belakang. Anak bertanya kan jamu apa? Ikan garbus jadi kau miringi ku taruh sampai laju nih. Sekali dilihati becanya Bipe tersangkut di tersangkut di mana? Di bak mobil truk tuh tersangkut. Bah cucuk kayak kau diiringnya terus. Nah, salah sangka. Ya kah? Jangan menyangka orang memuji-muji baginda Rasulullah itu disamakan dengan pengertian memuji Allah. Jangan disangka memuji-muji Nabi Muhammad itu, mengagungkan Nabi Muhammad itu disamakan dengan menyembah Allah. Nabi Muhammad tidak pernah kita sembah, tapi selalu kita hormati, kita agungkan dan kita puji. Itulah hakikat dari salawat yang kita baca kepada baginda Rasulullah SAW. Salawat yang kita baca itu untuk melahirkan agar hati orang marifatullah hati kelak selalu khidmat, hormat kepada penghulu ruh, bapaknya ruh, sumber ruh kita adalah ruh Sayyiduna Muhammad, dan dengan nama lain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mengerti, mudah-mudahan kita dapat memaknai dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.